Hai semua, sekarang aku lagi liburan di daerah Batu Malang, tepatnya di Santera, wisata untuk flora gitu. Jadi banyak banget tanaman-tanaman dan juga bunga-bunga yang cantik. Di sini sih aku baru pertama kali dan ini tuh aku seneng banget karena tempatnya bagus dan juga udaranya sejuk karena mungkin daerah Batu Malang ya jadi dingin gitu. Dan karena ini hari libur jadi banyak banget pengunjung yang datang, bener-bener full. Banyak tempat-tempat juga yang penuh kayak dipakai untuk outbound atau untuk ibadah gitu. Untuk liburan ini aku nggak sendirian, tapi aku sama temen dan juga sama saudara yang kemarin ngegrill bareng. Tapi kurang satu keluarga sih, mereka nggak bisa ikut. Jadi di sini ada 6 orang dewasa dan juga 3 anak kecil. Aku juga pakai satu mobil. Sebenarnya kalau keluarga satunya ikut jadinya bisa pakai 2 mobil, tapi karena di sini mereka batalin nggak bisa ikut, jadi aku pakai satu mobil aja. Lumayan kan bisa hemat. Karena di sini ada emak-emak yang ceritanya kepengen liburan hemat, jadi waktu berangkat kita siapin bekal gitu, makanan buat kita semuanya dan juga anak-anak. Karena kita berangkatnya tuh pagi banget, sekitar jam 6 atau setengah tujuan gitu. Maksudnya supaya kita nggak sarapan di jalan, nggak beli. Jadi kita siapin, ada yang bawa nasi, bawa mie, aku bagian bawa nugget, jadi bawa yang simpel-simpel aja buat makan di jalan. Dan setelah sampai kita baru bisa makan sih. Jadi lumayan lah ya, hemat nggak keluarin uang makan buat sarapan. Lalu untuk wisatanya di sini masuknya harga per orangnya 35.000. Untuk anak di bawah 3 tahun dia masih free. Jadi Eliona nggak kena biaya gitu. Aku dan suami jadi kena 70.000. Dan untuk tol, bensin semua nanti dibagi 3 karena di sini yang berangkat sekitar ada 3 keluarga. Lalu ada biaya lagi mungkin itu jajan-jajan, jadi semua ditanggung sendiri ya kalau jajan. Dan kalau untuk makan barengnya ada di sore hari itu makan bareng, jadi kita bagi 3 juga. Kenapa aku bahas tentang pengeluaran biaya seperti ini? Karena aku pengen kasih tahu atau pengen sharing aja ke kalian kalau meskipun kita berhemat tapi kita juga harus bisa tetap bahagia ya. Karena menurutku aja sih ini uang itu nggak dibawa mati, jadi kita harus bisa tetap menikmati. Kalau untuk bicara hemat, kenapa kok masih bisa liburan? Gini ceritanya. Ketika kita ingin sesuatu, pastikan kita berusaha dulu atau bersusah payah supaya kita bisa mendapatkannya. Seperti itulah aku dan suami. Jadi, ketika kita ingin liburan atau membeli sesuatu, jauh-jauh hari itu kita udah berpikir gimana caranya kita untuk menabung supaya nggak mengganggu keuangan lainnya, atau ambil uang tabungan atau ambil uang lainnya. Jadi kita bisa liburan dengan nyaman tanpa memikirkan biaya karena sudah ada alokasi dananya untuk liburan. Pasti kalian udah tahu dong ada yang lagi viral yaitu tentang frugal living. Kenapa kok orang yang melakukan frugal living bisa beli mobil, beli rumah atau bisa staycation? Di sini aku juga mau cerita sebenarnya. Kita nggak bisa judge orang atau menghakimi orang. Katanya hemat, tapi kok beli sesuatu mahal? Katanya lagi hemat, tapi kok bisa liburan? Kan kita nggak tahu ya seberapa pengorbanannya dia supaya dia bisa menabung dan bisa membeli yang dia inginkan. Jadi di sini aku mau cerita. Ada yang udah tahu belum apa artinya frugal living? Di sini
yang aku tahu aja sih, frugal itu hemat dan living itu hidup. Jadi aku akan cerita tentang gaya hidup hemat. Dan untuk frugal living menurutku beda banget dengan pengertian pelit ya, karena di sini frugal living itu kita punya tujuan finansial. Jadi kita harus fokus gimana caranya supaya kita mendapatkan tujuan itu. Di sini aku punya beberapa tips untuk kita bisa lakukan frugal living. Buat yang pertama, jangan pergi belanja. Karena rata-rata perempuan kalau lagi bosen atau lagi stres, dia pasti ujung-ujungnya ke belanja. Jadi kita bisa cari solusi lain aja, entah itu di rumah, minum teh, atau buat kopi gitu. Jadi kita bisa mengurangi biaya-biaya yang nggak perlu, jadi kita nggak konsumtif lah ya. Dan buat yang kedua, hidup sesuai kebutuhan. Di sini pasti semua udah tahu lah ya cara hidup hemat. Kita harus memprioritaskan kebutuhan dulu daripada keinginan. Karena jika kita hidup sesuai keinginan, pasti tidak akan ada habisnya. Usahakan untuk kita bisa mengatur batasan pengeluaran dan pintar menyeleksi juga pengeluaran yang sekiranya tidak perlu atau dapat ditunda. Caranya dengan lakukan budgeting, jadi kita tahu berapa pemasukan dan pengeluaran yang kita punya. Oke, lanjut buat tips yang ketiga di sini, yaitu merawat yang kita sudah punya. Ini juga termasuk konsep frugal living loh ya. Sebenarnya sih konsep frugal living itu hampir sama seperti konsep hidup minimalis. Kita harus merawat apa yang sudah kita punya, jadi memperpanjang usia barang yang kita punya. Contohnya seperti ketika kita punya kipas angin yang setiap bulannya kita bersihkan, pastikan kipas anginnya bisa terpakai cukup lama karena dia terawat. Beda dengan kipas angin yang ketika dibersihkan cuma 3 bulan atau 6 bulan sekali, bisa saja mesinnya panas atau kipas anginnya macet atau kipas anginnya rusak. Nah, ini yang bikin kita bisa mengeluarkan biaya. Daripada kita seperti itu, jadi setidaknya kita bisa mengurangi biayanya dengan cara merawat barang-barang itu dengan baik. Dan konsep minimalis bisa kita terapkan dengan cara mengganti barang setelah rusak aja. Oke, kita lanjut buat tips yang keempat. Ada pentingkan kualitas daripada kuantitas. Sebelum belanja, lebih baik lakukan research dulu barang yang mau dibeli di beberapa toko lah, supaya mendapatkan barang yang sesuai dengan harga, dengan kualitas yang bagus. Jadi kita itu perlu mempertimbangkan harga dan juga kualitasnya ya. Jadi hemat itu bukan cuman karena murah aja kita bisa beli, tapi barang mahal juga kita bisa beli karena kita tahu value untuk barang itu. Jadi misalnya gini, kita beli sepatu dengan harga 300.000 tapi cuman pemakaian 6 bulan. Dan bedanya dengan kita beli sepatu dengan harga 1 juta tapi pemakaiannya 2 tahun. Jadi di sini jika kalian bisa menghitung, lebih baik sih beli sepatu dengan harga 1 juta tapi bisa pemakaian 2 tahun karena bisa hemat 200.000. Buat yang terakhir, memberi waktu saat ingin melakukan sesuatu. Jadi buat orang-orang yang menerapkan frugal living, pasti dia bukan orang yang suka terburu-buru atau dadakan. Semuanya pasti sesuai dengan pertimbangan yang cukup matang ya. Seperti yang aku lakukan, memang aku bukan orang yang menerapkan frugal living banget atau yang hemat banget gitu, enggak sih.
Jadi kayak liburan, kita juga harus nabung. Beli sepatu pun kita juga harus nabung. Jadi semuanya itu perlu waktu supaya kita bisa menabung. Tidak membeli barang saat waktunya terdesak, karena bisa membuat kita sedikit boros, tidak bisa banding harga dengan toko lain, jadi kita terpaksa deh membelinya. Jadi sampai di sini apa sudah bisa membedakan cara hidup frugal living dengan pelit? Kalau dari aku sih, sudut pandangku ya, frugal living atau hidup hemat itu selalu banyak pertimbangan yang matang saat melakukan sesuatu dan menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati. Karena mereka harus bisa mengelola keuangannya dengan baik. Kalau pelit, mereka benar-benar susah banget mengeluarkan biaya untuk apapun itu, bahkan untuk kebutuhan sekalipun. Mereka tidak mempertimbangkan kualitas juga. Yang terpenting bagi mereka cuman murah. Dan ketika ada yang bilang kita pelit, padahal kita menerapkan prinsip frugal living, biarin aja deh, kita nggak perlu pendapat orang lain atau nggak perlu mikirin omongan orang lain, karena yang tahu pemasukan, pengeluaran, dan mempertimbangkan semuanya itu kita, karena ini hidup kita. Jadi kita tidak perlu pendapat orang lain untuk membahagiakan diri kita. Tetap semangat ya. Buat yang terakhir, terima kasih banyak yang udah setia nontonin video aku dan juga udah dengerin aku ngomong. Terima kasih yang udah like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih banyak. Bye.